Ini ada yang komen ya, bahwa katanya bagi Azwaja khilafah itu akan tegak berdiri sendiri di bawah naungan Al-Mahdi. Ini kalau mau diperjelas ya, bahwa sebenarnya sikap orang semacam ini ingin mengatakan bahwa umat Islam tidak perlu berjuang, tidak perlu berdakwah untuk menegakkan khilafah, cukup menunggu Al-Mahdi saja, nanti tiba-tiba Al-Mahdi akan menegakkan khilafah sendirian. Nah, pendapat semacam ini jelas kesalahannya. Yang pertama, bahwa dalam hadis Nabi disebutkan dengan jelas bahwa Al-Mahdi muncul di baiat itu setelah wafatnya seorang khalifah sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, akan ada perselisihan pada saat wafatnya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari Bani Hashim menuju Makkah, kemudian mereka membaiat laki-laki itu, yaitu Al-Mahdi, di antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Jadi jelas bahwa hadis ini menegaskan bahwa Al-Mahdi dibaiat setelah wafatnya khalifah sebelumnya. Maka aneh orang mengatakan kita menunggu Al-Mahdi saja, padahal sebetulnya Al-Mahdi lah yang menunggu kita untuk menegakkan khilafah. Nah, yang kedua, bahwa khilafah itu merupakan sebuah institusi politik umat Islam yang menerapkan hukum Islam. Jadi hukum-hukum Islam seperti hudud, jinayat, futuhat dan sebagainya tidak bisa terlaksana tanpa adanya khilafah. Oleh karena itu, kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum ini bukan semata Allah bebankan kepada Al-Mahdi. Jadi aneh ketika hukum-hukum Islam hari ini terlantar, umat Islam merasa tidak perlu untuk menegakkan khilafah dengan alasan menunggu Al-Mahdi. Nah, yang ketiga, andai betul ya bahwa Al-Mahdi akan menegakkan khilafah, itu pun bukan berarti bahwa umat Islam hari ini berdiam diri saja tidak berjuang untuk menegakkan khilafah itu. Ingat ya, Al-Mahdi itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan pembawa mukjizat. Rasulullah SAW saja ya, beliau seorang nabi, seorang rasul, membawa mukjizat yang banyak ya untuk umat manusia, tapi tidak serta-merta beliau berjuang sendirian ya, tidak serta-merta beliau kemudian tiba-tiba diakui oleh orang-orang Makkah waktu itu beliau seorang nabi yang harus diikuti, tapi beliau harus berdakwah, harus berjuang, harus berjihad, harus kemudian berkorban sampai kemudian diusir ya, diboikot dan sebagainya. Jadi jangan dibayangkan bahwa Al-Mahdi itu datang tiba-tiba, umat Islam tiba-tiba sadar untuk membaiat Al-Mahdi. Tiba-tiba berbagai bangsa-bangsa hari ini yang terpecah belah hari ini kemudian tiba-tiba menyerahkan kekuasaannya kepada Al-Mahdi begitu saja, tanpa ada proses-proses dakwah sebelumnya yang dilakukan oleh umat Islam. Tidak begitu. Bahkan saya khawatirkan ini ya, bahwa orang-orang semacam ini sebenarnya orang-orang yang malas berjuang untuk menegakkan khilafah, lalu beralasan menunggu Al-Mahdi. Dan yang paling mengkhawatirkan, di saat nanti Al-Mahdi muncul di baiat, malah orang-orang semacam ini malah yang pertama menolak keabsahan Khalifah Al-Mahdi dengan alasan karena Al-Mahdi di baiatnya di Saudi, sementara dia hari ini mengatakan negerinya harga mati.